Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiaret alias Edi telah ditetapkan sebagai tersangka. Edi dijerat dengan pasal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Dalam penetapan tersangka sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memang benar. Kami menandatanganinya sekitar 2 minggu lalu, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dalam jumpa pers Kamis 9 November 2023 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Penetapan tersangka Wamenkumham benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sabir. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya. Alek mengatakan pihaknya telah menandatangani surat perintah penyidikan sprindik untuk 4 orang tersangka. 3 diantaranya menurut Alek dituduh menerima suap dan gratifikasi, sedangkan pihak lain sedang diperiksa terkait suap. Dari pihak penerima ada 3, pemberi ada 1, lanjut Alek. Pengusutan dugaan korupsi yang menjerat Edi bermula dari informasi Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Santoso tentang dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Namun dalam perjalanannya KPK menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan kedua pihak. Meeting of mind itu menjadi latar belakang aliran dana ke Edi Hiaret. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Penyidikan KPK setelah diverifikasi dan dikaji oleh bagian pengaduan masyarakat. Edi diduga menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta nasihat hukum kepada guru besar Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, Edi telah meminta klarifikasi kepada KPK atas laporan Sugeng. Edi Hiaret menolak tuntutan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah yang dilaporkan Sugeng saat ditemui usai memberikan klarifikasi di kantor lembaga anti rasuah bersama asisten pribadinya dan kuasa hukumnya. Kalau sesuatu yang tidak benar, kenapa saya harus tanggapi serius? Tetapi supaya ini tidak gaduh, tidak digoreng sana-sini, saya harus beri klarifikasi, kata Wamenkumham Senin 20 Maret 2023. Masih lebih lanjut sudah ada rekan Ismalia Meidasari di Gedung KPK Jakarta. Selamat malam Ismalia, bagaimana keadaan di Gedung KPK saat ini setelah penetapan Wamenkumham sebagai tersangka? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Hari ini memang KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar atau biasa disapa dengan Profesor Edi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Selain Wamenkumham, ini ada 3 orang tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari 4 orang tersangka tersebut tadi KPK merincikan 3 orang ini bersifat sebagai penerima dana dan 1 orang ini bersifat sebagai pemberi dana. Dan juga sebelumnya diketahui Mirva dan juga pemirsa, kasus ini mencuat dikarenakannya ada laporan dari Ketua Indonesian Police Watch yang menyatakan bahwa Wamenkumham ini menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dan pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Profesor Edi berinisial YAR dan YAM, dan juga diduga uang tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Dan laporan ini masuk pada bulan Maret lalu, dan pada bulan Juli KPK memeriksa Profesor Edi
sebagai saksi dan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada tanggal 6 November 2023 lalu. Dan setelah penetapannya keempat tersangka atas kasus penerimaan gratifikasi, KPK langsung menahan 4 tersangka tersebut di rutan KPK terhitung pada hari ini hingga 20 hari ke depan. Dan sampai saat ini di tempat saya melaporkan di KPK, sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi kembali dari KPK atas kasus penerimaan gratifikasi ini. Kembali ke studio, Mirpa. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari atas laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta.